Matahari baru saja menembus kabut pagi di atas atap-atap seng dan terpal biru di kawasan Pasar Terong, Makassar. Udara yang lembab terasa berat, syarat dengan aroma ikan asin, rempah-rempah yang tajam, dan bau got yang menguap. Suara klakson pete-pete, teriakan para pedagang dengan logat Bugis Makassar yang kental, dan deru motor yang dipaksa melewati jalanan becek bersahutan, menciptakan sebuah orkestra kebisingan yang tak pernah berhenti. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang gadis muda dengan kulit legam terbakar matahari tampak mendorong gerobak karung yang reot, berisi tumpukan botol plastik dan kardus bekas. Pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang dekil membuat orang-orang menatapnya dengan campuran iba dan jijik, atau sekadar menghindarinya seolah ia tak terlihat. Namanya Dewi. Setiap pagi, rutinitasnya sama. Ia berkeliling dari los-los pasar yang padat hingga ke lorong-lorong sempit di belakang ruko untuk mengais rezeki dari sampah yang dibuang orang. Gerak-geriknya cepat dan cekatan, setiap otot di tubuhnya seolah telah beradaptasi dengan sempurna pada kerasnya pekerjaan itu. Tapi jika ada yang mau meluangkan waktu untuk memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang ganjil darinya. Tatapannya. Matanya yang jernih dan tajam bergerak dengan presisi yang mengerikan. Setiap kali ia berhenti di depan sebuah toko atau mengamati sekelompok orang yang sedang bercakap-cakap, pandangannya bukan pandangan seorang pemulung yang lelah, melainkan tatapan seorang predator yang sedang menilai, mencatat, dan menganalisis setiap detail di sekitarnya. Tidak ada satu jiwa pun di pasar itu yang tahu bahwa Dewi bukanlah pemulung biasa. Ia adalah intel muda dari satuan khusus kepolisian yang sedang menjalankan misi penyamaran paling berbahaya dalam karirnya. Misinya adalah membongkar jaringan penjual organ manusia yang beroperasi secara senyap di sekitar pasar dan rumah-rumah kos di belakang terminal regional Daya. Beberapa bulan terakhir, laporan orang hilang di Makassar, terutama anak jalanan, pengamen, dan perempuan miskin, meningkat secara drastis dan mengkhawatirkan. Polisi kesulitan menembus jaringan itu karena para pelakunya bekerja dengan sangat rapi dan licin, seolah dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Hanya ada satu petunjuk kecil, seutas benang tipis dalam kegelapan. Seorang informan yang kini juga telah raib menyebutkan bahwa pemimpin jaringan itu, seorang pria yang dijuluki bos besar, sering berinteraksi dan merekrut para pemulung yang bekerja di wilayah Pasar Terong. Dari situlah operasi penyamaran ini dimulai, dan Dewi dipilih. Wajahnya yang muda, perawakannya yang kurus, dan kemampuannya untuk berbaur tanpa menarik perhatian membuatnya menjadi kandidat yang sempurna. Pagi itu, Dewi menghentikan gerobaknya di dekat sebuah warung coto tua di pojok pasar. Asap dari kuah coto yang kaya rempah mengepul, berbaur dengan aroma kopi yang baru diseduh. Ia menurunkan karungnya, lalu duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Seorang ibu paruh baya, pemilik warung bernama Ibu Aminah, menyapanya dengan ramah. Dewi. Tumben kau sendiri? Mana si Daeng sama si Ica? Biasanya kalian keliling sama-sama. Dewi memaksakan senyum samar di wajahnya yang lelah. Mereka ke arah terminal, Bu. Saya mau coba cari di sini dulu. Katanya banyak botol di belakang ruko-ruko sana. Ibu itu mengangguk sambil mengelap meja. Oh, begitu. Ya sudah, tapi hati-hati Ki, Nak. Sekarang ini banyak sekali orang aneh berkeliaran. Ada kabar, 2 pemulung yang biasa mangkal di sini tidak pulang-pulang dari minggu lalu. Dewi menajamkan pendengarannya, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Serius, Bu? Iyo, kata Ibu Aminah, suaranya merendah. Terakhir katanya dilihat malam-malam di belakang gudang tua dekat pelabuhan Palotere. Tidak tahu kenapa bisa hilang begitu saja. Dewi berpura-pura menunjukkan ekspresi kaget dan takut,
Padahal di dalam benaknya, otaknya langsung bekerja, menghubungkan titik-titik informasi. Gudang tua di belakang Pao Tere. Mungkin itu pusatnya, batinnya. Sambil menyeruput kopi murah di gelas plastik, Dewi diam-diam mengaktifkan sebuah alat kecil di bawah meja. Bentuknya seperti korek api gas yang usang, tapi sebenarnya itu adalah alat perekam audio berfrekuensi tinggi dan pemancar sinyal GPS yang terhubung langsung ke pos pemantauan timnya beberapa kilometer dari sana. Ia mencatat koordinat gudang yang disebutkan dan menyimpan rekaman percakapan itu sebagai data awal. Beberapa pedagang di sekitar warung memperhatikannya dengan tatapan sinis. Seorang pria berambut cepak dengan jaket kulit pudar berbisik pada temannya dalam logat Makassar yang kental, lihat itu anak pemulung baru. Gaya jalannya tidak kayak pemulung betul itu. Paling juga pendatang dari kampung. Biar kami saja, sahut temannya sambil menghisap rokok kretek dalam-dalam. Dewi berpura-pura tidak mendengar, telinganya seolah tuli, tapi setiap saraf di tubuhnya menegang waspada. Orang-orang seperti itu, yang terlalu jeli mengamati, bisa saja merupakan mata-mata rendahan dari jaringan yang ia cari. Dalam sebuah penyamaran, bahaya terbesar bukanlah saat identitasmu terbongkar, tetapi saat orang-orang mulai merasa ada yang aneh denganmu, bahkan sebelum mereka tahu siapa dirimu sebenarnya. Menjelang siang, terik matahari Makassar terasa membakar kulit. Dewi mendorong gerobaknya masuk ke area belakang pasar, sebuah dunia lain yang jarang dilewati pembeli. Di sana, yang ada hanya tumpukan kardus basah, aroma sampah busuk yang menyengat, dan beberapa orang pemulung yang sedang memilah hasil temuan mereka dengan tangan telanjang. Salah satunya, seorang lelaki tua kurus dengan kopiah pudar bernama Pak Daeng Mapa, menatapnya dengan tatapan curiga yang tak disembunyikan. "Baru kau di sini, nak?" "Dari mana Ki?" tanya Pak Daeng Mapa sambil membersihkan tangannya yang hitam pekat di celananya yang compang-camping. Dewi menunduk dengan sopan, memainkan peran sebagai gadis desa yang pemalu dan tersesat di kota besar. "Iye, Pak. Baru pindah dari Maros. Mau cari kerja tapi belum dapat, jadi ikut mulung dulu untuk makan." "Sendirian Ji?" "Iye, Pak." Pak Daeng Mapa menatapnya lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari sorot matanya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Hati-hati maki di sini, nak. Tidak semua pemulung itu baik. Ada yang kerja untuk orang jahat." Dewi berpura-pura bingung, matanya membelalak polos. "Orang jahat bagaimana, Pak?" Pak Daeng Mapa mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan parau. "Mereka suka ajak pemulung bantu bawa barang. Katanya cuma angkut karung biasa, tapi sebenarnya isinya bukan barang bekas. Kadang isinya manusia." Napas Dewi tertahan di tenggorokannya. Ini dia. Informasi ini lebih berharga dari emas. Ini adalah konfirmasi langsung dari lapangan. Tapi ia tak bisa bereaksi berlebihan. Ia hanya memasang wajah ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak mau ikut-ikutan yang aneh-aneh, Pak." Pak Daeng Mapa mengangguk, tampaknya puas dengan jawaban itu. "Bagus. Kalau butuh tempat istirahat, mampir maki ke gubuk saya di belakang gudang itu." "Terima kasih banyak, Pak," jawab Dewi pelan. Menjelang sore, langit yang tadinya biru cerah mulai diselimuti awan kelabu, pertanda hujan akan segera turun. Dewi berjalan menyusuri lorong sempit yang becek menuju gudang tua yang disebut-sebut tadi, di dekat pelabuhan Pao Tere. Bangunannya besar dan kusam, catnya terkelupas dimakan usia dan udara laut yang asin. Sebagian pintunya tertutup seng berkarat. Dari luar,
Tempat itu tampak seperti bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tapi Dewi tahu, dari pengalamannya, seringkali tempat-tempat yang terlihat mati seperti itulah yang justru menyimpan rahasia paling kelam. Ia berhenti di balik tumpukan karung goni bekas dan menatap pintu belakang gudang. Dua pria berbadan besar dan tegap berdiri di depan pintu. Satu di antaranya merokok, satunya lagi menggenggam sebuah handi talkie. Mereka sesekali melirik ke sekeliling dengan waspada, seolah sedang menjaga sebuah benteng. Dewi berpura-pura mengais sampah di sekitar situ, matanya bergerak cepat merekam setiap detail. Tiba-tiba salah satu penjaga itu menatap lurus ke arahnya. "Hei, kau buat apa di situ?" bentaknya dengan suara keras dan kasar. Dewi tersentak kaget, sebuah reaksi yang sudah ia latih berkali-kali. Ia buru-buru mengangkat karungnya. "Tidak buat apa-apa, Daeng. Cuma mau ambil botol di situ. Banyak tempat lain. Jangan dekat-dekat sini." "Iye, Daeng. Maaf." Ia berjalan cepat menjauh, punggungnya sengaja ia bungkukkan untuk menunjukkan rasa takut. Tapi dari sudut matanya, Dewi sempat menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bekas noda merah kehitaman di tanah dekat pintu. Seperti darah yang sudah lama mengering. Saat langkahnya semakin menjauh, ia menyalakan alat komunikasi super kecil yang tersembunyi di balik kerah bajunya dan berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Target lokasi sudah terpantau. Gudang di belakang pelabuhan Paotere. Aktivitas mencurigakan terlihat. Butuh pemantauan malam ini. Dari ujung lain, suara Komandan Haris, atasannya, terdengar lirih dan sedikit berdesir. "Diterima. Jangan lakukan apa-apa dulu. Tunggu tim bantuan malam ini." "Baik." Dewi menutup komunikasi dan terus berjalan dengan gerobaknya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, sebuah perasaan tidak tenang mulai tumbuh. Naluri intelnya yang terasah selama bertahun-tahun mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi, dan mungkin lebih cepat dari yang ia perkirakan. Malam mulai turun, membawa hawa dingin dan aroma laut yang lebih kuat. Lampu-lampu di area pasar mulai redup, hanya menyisakan suara jangkrik, desiran angin, dan langkah kaki beberapa pemulung yang masih berkeliaran mencari sisa-sisa rezeki. Dewi duduk di bawah sebuah pohon waru yang rimbun, di dekat tumpukan karung yang ia kumpulkan, berpura-pura istirahat. Tapi matanya yang waspada terus mengarah tanpa berkedip ke gudang tua yang kini diselimuti kegelapan. Sekitar pukul 10 malam, firasatnya terbukti benar. Dua mobil bak terbuka datang tanpa menyalakan lampu depan, bergerak nyaris tanpa suara. Dari dalamnya, beberapa pria berbadan tegap menurunkan karung-karung goni yang besar dan menggembung. Ada sesuatu yang sangat berat di dalamnya. Terlihat jelas dari cara mereka mengangkatnya dengan susah payah, terlalu berat untuk sekadar berisi sampah plastik atau kardus. Dewi mengaktifkan kamera mikroskopis yang tersembunyi di liontin kalung kusamnya. Ini dia. Mereka sedang beraksi, batinnya. Namun, belum sempat ia bergerak lebih jauh untuk mencari sudut pandang yang lebih baik, tiba-tiba sebuah tangan kekar menepuk bahunya dari belakang. Dewi terlonjak kaget, jantungnya serasa berhenti berdetak. Seorang pria berjenggot tebal dengan tatapan mata yang dingin menatapnya tajam. "Kau buat apa malam-malam di sini?" Dewi berusaha mengendalikan napasnya dan memasang wajah bingung. "Saya cuma mulung, Daeng." "Mulung jam segini?" Pria itu menatapnya dari atas ke bawah, matanya menyipit curiga. "Kayaknya saya belum pernah lihat mukamu di sini." Hati Dewi berdetak semakin cepat. Ia mencoba berpura-pura bodoh,
memainkan peran gadis lugu. Baru Ka di sini, Daeng. Tidak tahu Ka kalau tidak boleh. Pria itu tidak langsung percaya. Matanya yang tajam tertuju pada kalung di leher Dewi. Itu apa di lehermu? Oh, ini. Kalung peninggalan ibuku. Sebelum ia sempat bicara lebih lanjut, pria itu langsung meraih kalungnya dan menariknya dengan sangat kuat. Seketika, liontin itu terlepas dan jatuh ke tanah. Casingnya sedikit terbuka, menampakkan kilatan sirkuit elektronik kecil di dalamnya. Wajah pria itu langsung berubah. Amarah dan kecurigaan menyala di matanya. Kau siapa sebenarnya? Pada detik itu juga, Dewi tahu penyamarannya telah terbongkar. Tanpa berpikir panjang, ia menendang tulang kering pria itu dengan sekuat tenaga dan berlari sekencang mungkin menuju arah ganggang sempit yang gelap. Suara teriakan marah terdengar di belakangnya. Tangkap dia! Cepat! Dewi menembus kegelapan pasar yang sepi, sementara suara langkah kaki yang berat dan teriakan-teriakan kasar terus mengikutinya dari belakang. Napasnya berat dan tersengal, paru-parunya terasa terbakar, tapi ia tahu malam ini baru permulaan dari perjuangan hidup dan mati. Dewi berlari sekuat tenaga, kakinya lincah melompati genangan air dan tumpukan sampah di lorong-lorong gelap belakang pasar terong. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak seolah akan meledak. Suara langkah kaki para pengejarnya semakin dekat, gema sepatu bot mereka memantul di dinding-dinding bata yang lembab. Dari kejauhan, terdengar suara anjing liar menggonggong panik dan dentang logam yang nyaring ketika seseorang menendang tong sampah untuk melampiaskan frustrasi. Ia menoleh sekilas ke belakang. 4 pria berjaket hitam berlari mengejarnya, sorot lampu senter mereka menyapu liar dalam kegelapan. Dewi tahu, jika ia tertangkap, semuanya akan berakhir. Bukan hanya misinya yang akan gagal total, tapi kemungkinan besar nyawanya juga akan melayang tanpa ada yang tahu. Dengan sigap, Dewi menyelinap ke dalam gang yang lebih sempit lagi, di antara 2 bangunan tua yang nyaris runtuh, lalu bersembunyi di balik sebuah pintu kayu reot. Ia menahan napas, menempelkan tubuhnya ke dinding yang dingin dan berlumut. Dari sela-sela pintu, ia bisa melihat bayangan kaki para pengejarnya lewat, hanya beberapa meter dari tempatnya bersembunyi. Dia lari ke arah utara. Cek belakang toko obat Cina itu, salah satu pria berteriak, suaranya menggema di keheningan malam. Dewi baru berani bergerak setelah suara langkah kaki dan teriakan mereka perlahan menghilang di telan kegelapan. Ia menyeka keringat dingin di wajahnya, lalu mengeluarkan alat komunikasi mini dari saku celananya yang tersembunyi. Sayangnya, alat itu rusak, layarnya retak. Mungkin saat kalungnya ditarik paksa tadi. Sial, gumamnya lirih. Tanpa alat komunikasi, ia terputus dari tim pengintai. Ia benar-benar sendirian malam itu, diburu oleh sekelompok penjahat kejam di kota yang asing. Langit semakin gelap, dan hujan mulai turun, awalnya hanya gerimis namun perlahan menjadi deras. Dewi berjalan cepat, menyusuri ganggang yang kini menjadi aliran air kotor, menuju arah rumah-rumah kumuh di pinggiran sungai. Ia harus menemukan tempat aman untuk bersembunyi dan menunggu pagi tiba. Setelah beberapa menit berjalan dalam kebasahan, ia melihat cahaya lampu teplok yang redup dari sebuah gubuk reot. Dari luar terdengar suara batuk-batuk kering. Itu pasti gubuk Pak Daeng Mapa. Ia mendekat perlahan dan mengetuk pintu papan itu dengan pelan. Pak Daeng Mapa. Ini Dewi, bisiknya. Pintu terbuka sedikit. Wajah Pak Daeng Mapa muncul di balik celah, terlihat sangat kaget. Kenapa kok, nak? Basah kuyup begini. Saya dikejar orang, Pak.
Mereka kira saya mencuri. Pak Daeng Mapa tidak banyak bertanya. Ia buru-buru membukakan pintu lebih lebar. Cepat masuk. Nanti kelihatan orang. Di dalam gubuk, suasana terasa lembab dan sempit, tapi cukup hangat. Hanya ada sebuah tikar pandan, tungku kecil dengan api yang hampir padam, dan beberapa tumpukan karung plastik. Dewi duduk di sudut, tubuhnya sedikit gemetar karena dingin dan syok. Pak Daeng Mapa menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya, penuh selidik. Kau bukan pemulung biasa, kan? Dewi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Saya sudah lama hidup di jalanan, Nak, lanjut lelaki tua itu. Saya tahu cara orang berjalan, cara orang bicara. Kau bukan berasal dari jalanan. Siapa kau sebenarnya? Dewi menatap wajah keriput Pak Daeng Mapa yang diterangi cahaya teplok. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, pada saat genting seperti ini, kepercayaan jauh lebih penting daripada melanjutkan penyamaran yang sudah terbongkar. Pak, saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Saya dari kepolisian, bagian intel. Saya sedang menyelidiki kasus orang hilang di sekitar pasar ini. Wajah Pak Daeng Mapa menunjukkan keterkejutan, tapi tidak sepenuhnya kaget, seolah ia sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. Astaga! Jadi kau polisi yang dikirim itu? Bapak tahu. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Ada teman pemulung yang sempat bilang kalau polisi sedang mencari tahu soal jaringan jahat itu. Tapi katanya, orang yang dikirim sebelumnya gagal kembali. Dewi terdiam. Ia teringat cerita Ibu Aminah tentang dua pemulung yang hilang minggu lalu. Mungkin mereka adalah informan polisi yang bernasib naas. Pak Daeng Mapa melanjutkan, suaranya bergetar. Aku tahu sedikit soal mereka, Nak. Kadang malam-malam, ada mobil datang ke gudang itu. Mereka bawa karung-karung besar. Beberapa kali aku dengar suara aneh dari dalam gudang, seperti orang menangis tapi suaranya ditahan. Mata Dewi menatap serius. Bisa tunjukkan jalannya ke sana, Pak? Jalan yang aman. Pak Daeng Mapa tampak ragu. Malam ini bahaya sekali, Nak. Mereka sudah curiga samamu. Saya tidak bisa menunggu besok, Pak. Kalau mereka pindah lokasi malam ini, semua bukti akan hilang selamanya. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Daeng Mapa mengangguk. Baiklah. Tapi saya ikut. Saya tahu jalan pintas di belakang gudang yang tidak banyak orang tahu. Hujan semakin deras saat mereka berdua menyusuri jalan berlumpur yang licin menuju gudang tua. Dari kejauhan, cahaya lampu mobil tampak redup di balik tirai hujan. Mereka berjongkok di balik tumpukan drum bekas yang berkarat. Dewi mengeluarkan kamera cadangan seukuran kancing baju dari pinggangnya. Saya butuh bukti visual, Pak. Kalau bisa dapat wajah mereka, tim saya bisa bergerak cepat. Pak Daeng Mapa menunjuk ke arah sisi kiri gudang. Dari sana ada celah jendela kecil yang kacanya pecah. Tapi hati-hati, kadang ada orang yang berjaga di atap. Dewi mengangguk, lalu merangkak perlahan seperti seekor kucing di tengah kegelapan menuju jendela itu. Ia menahan napas dan mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuat darahnya seketika membeku. Di dalam gudang yang terang benderang oleh lampu sorot, beberapa pria tengah membongkar karung-karung besar. Dari dalamnya, tampak tubuh-tubuh manusia yang sudah tak bernyawa, dibungkus plastik tebal. Dua pria lain sibuk mencatat sesuatu di sebuah buku besar,
sementara seorang lelaki berbadan tegap dengan wajah keras dan tatapan dingin berdiri memberi perintah. Itu bos mereka, bisik Dewi pada dirinya sendiri. Kita harus dapat wajahnya. Ia menyalakan kamera pelan-pelan. Namun, saat ia sedang memperbesar fokus pada wajah pria itu, tiba-tiba cahaya senter yang sangat terang menyorot ke arahnya dari belakang. Hei! Siapa di situ? Dewi langsung membalikkan badan. Seorang penjaga berdiri tidak jauh darinya, memegang pistol, wajahnya penuh amarah. Ia dan Pak Daeng Mapa langsung berlari sekuat tenaga ke arah gang sempit di samping gudang. Suara tembakan terdengar keras memecah keheningan malam, pelurunya memantul di dinding beton. Pak Daeng Mapa nyaris terpeleset di lumpur, tapi Dewi menarik tangannya dengan kuat. Ayo, Pak, cepat. Mereka berhasil keluar ke jalan belakang, tapi Dewi merasakan sensasi panas yang menyengat di lengan kirinya. Sebuah peluru menyerempet bahunya, membuat darah segar mulai menetes. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang tajam. Dewi, kau berdarah, seru Pak Daeng Mapa panik. Tidak apa-apa, Pak. Terus jalan. Namun, tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam meluncur cepat dari arah depan dan berhenti melintang di hadapan mereka, memblokir jalan. Dari dalam keluar dua pria bersenjata. Salah satunya adalah pria berjaket kulit yang tadi pagi memperhatikannya di warung coto. Nah, ini dia gadis pintar yang sok menyamar, katanya dengan nada sinis. Kau pikir kami tidak tahu siapa kau? Dewi mundur perlahan, matanya bergerak liar mencari jalan kabur. Tapi jalan di belakangnya buntu. Pria itu menatapnya dengan puas. Sayang sekali, wajah secantik ini harus berakhir di gudang malam ini. Dewi mencabut pisau lipat kecil dari ikat pinggangnya. Kalau mau membawaku, kalian harus lewati aku dulu. Pria itu tertawa pelan, meremehkan. Keras kepala juga ternyata. Pertarungan cepat pun terjadi. Dewi menendang salah satu penjaga di perutnya, tapi pria kedua berhasil memukul bahunya yang terluka. Ia terhuyung, rasa sakit membuatnya nyaris pingsan, tapi ia masih bertahan. Sementara itu, Pak Daeng Mapa mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke kaca mobil, berusaha mengalihkan perhatian. Lari, Dewi, teriaknya. Dewi menggunakan kesempatan itu untuk berlari ke arah gang sempit di kanan jalan. Peluru kembali melesat, memantul di dinding bata di samping kepalanya. Ia terus berlari, mengabaikan rasa nyeri yang hebat di bahunya. Akhirnya, ia mencapai area pasar yang sepi dan bersembunyi di bawah sebuah meja pedagang yang terbalik. Dari kejauhan, terdengar suara mobil pergi. Mereka kehilangan jejaknya untuk sementara waktu. Beberapa menit kemudian, Dewi mengeluarkan ponsel darurat seukuran ibu jari dari dalam sol sepatunya. Ia menyalakan sinyal darurat dengan kode 3 ketukan, sebuah kode yang berarti bahaya tingkat tertinggi, identitas terbongkar. Di markas, tim pemantau akan langsung tahu bahwa agen di lapangan sedang dalam situasi kritis. Namun, sebelum sempat menenangkan diri, Dewi mendengar suara langkah kaki pelan mendekat. Seseorang datang dari arah bayang-bayang pasar. Ia menegakkan tubuhnya, pisaunya tergenggam erat, siap untuk pertarungan terakhir. Tapi yang muncul dari kegelapan ternyata adalah Komandan Haris, pemimpin timnya. Dewi, katanya lirih. Kamu baik-baik saja. Dewi menghela napas lega yang luar biasa. Mereka tahu identitas saya, Komandan. Tapi saya dapat bukti videonya. Komandan Haris mengangguk tegas. Kirimkan filenya sekarang.
Kita harus menangkap mereka sebelum fajar. Dewi menyerahkan kamera mini yang masih berfungsi. Semua ada di sini. Mereka menyimpan para korban di dalam gudang. Tapi penjagaannya sangat ketat. Komandan Haris memeriksa file video itu dengan cepat, lalu menatap anak buahnya yang sudah bersiaga di belakangnya. Kita serbu malam ini juga. Dewi, kamu ikut. Tapi di posisi aman. Kamu sudah cukup berani malam ini. Dewi menatap atasannya dengan sorot mata yang membara. Saya ingin ikut masuk, Komandan. Saya tahu jalur masuk dan tata letak di dalam. Kalau saya mundur sekarang, semua perjuangan ini akan sia-sia. Komandan Haris terdiam sejenak, menatap kegigihan di mata anak buah terbaiknya itu. Akhirnya, ia mengangguk. Baik. Tapi ingat, begitu baku tembak dimulai, cari jalan keluar dan lindungi dirimu. 1 jam kemudian, hujan telah berhenti, menyisakan udara malam yang dingin dan bersih. Tim khusus dengan senjata lengkap dan rompi anti peluru menyebar tanpa suara di sekitar gudang. Suasana tegang mencekik. Dewi berjongkok di balik tumpukan drum, mengamati para penjahat yang masih sibuk memindahkan karung-karung berisi mayat. Ia mengenali pria yang menodongkan pistol padanya tadi. Sekarang ia sedang memberi perintah di depan pintu. Komandan Haris memberi isyarat tangan. 3, 2, 1. Jalan. Suara granat kejut meledak memekakan telinga, diikuti teriakan, polisi. Angkat tangan. Tembakan saling bersahutan. Lampu gudang pecah, suara teriakan dan umpatan memenuhi udara. Para pelaku berusaha melawan, tapi kalah cepat dan kalah strategi. Dewi berlari masuk bersama 2 anggota tim, bergerak lincah di antara kekacauan. Ia langsung menuju ruangan belakang, tempat ia menduga para korban yang masih hidup disekap. Benar saja, di sana ia menemukan beberapa orang dengan tangan terikat dan mulut disumpal. Tenang, kami dari polisi. Kalian aman sekarang, katanya sambil melepas tali ikatan mereka satu persatu. Namun, dari arah tangga, pria berjaket kulit yang tadi memburunya muncul dengan pistol terarah padanya. Wajahnya marah dan pelipisnya berdarah. Berhenti atau kutembak kau. Dewi membeku, tapi pandangannya tetap tajam. Kau tidak akan sempat. Dalam sekejap, suara tembakan lain terdengar. Tubuh pria itu terhuyung dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Komandan Haris berdiri di belakangnya, pistol di tangannya masih mengeluarkan asap tipis. Kerja bagus, Dewi, katanya pelan. Dewi menghela napas berat, tubuhnya gemetar karena adrenalin yang akhirnya mereda. Beberapa jam kemudian, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Polisi berhasil menangkap 7 orang anggota jaringan, termasuk dalang utama mereka. Puluhan korban berhasil diselamatkan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Dewi duduk di ambang pintu gudang, menatap matahari terbit di atas lautan Makassar. Bahunya sudah diperban, tapi ia tersenyum kecil, senyum kemenangan yang bercampur kelelahan. Pak Daeng Mapa datang menghampirinya dengan langkah pelan. Kau luar biasa, Nak. Kalau bukan karena kau, banyak orang tidak akan selamat. Dewi menatapnya lembut. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Tapi kalau tidak ada bantuan Bapak, mungkin saya yang tidak akan hidup. Pak Daeng Mapa tersenyum. Semoga setelah ini kau tidak perlu menyamar lagi jadi pemulung. Dewi tertawa kecil, suara tawanya terdengar jernih di udara pagi. Kalau negara butuh, mungkin saya masih harus menyamar lagi, Pak.
Ia berdiri, menatap jalanan pasar yang mulai ramai oleh para pedagang yang baru datang. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi semalam di gudang tua itu. Dunia kembali berjalan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada seorang gadis muda yang telah menyelamatkan banyak nyawa, tanpa seorang pun tahu siapa dia sebenarnya. 3 hari setelah penggerebekan di gudang tua belakang pelabuhan Pautere, suasana kota Makassar masih ramai dengan pemberitaan. Di televisi, koran lokal, dan media sosial, berita tentang terbongkarnya jaringan penjualan organ manusia menjadi sorotan utama. Polisi disebut berhasil menyelamatkan lebih dari 20 korban, yang sebagian besar berasal dari kalangan pemulung dan anak jalanan. Namun, di balik semua sorotan itu, nama Dewi tidak pernah muncul. Tidak ada satupun media yang tahu bahwa gadis pemulung yang dulu sering dilihat orang di Pasar Terong adalah kunci dari keberhasilan operasi tersebut. Ia kembali ke markas, sebuah gedung kusam tak mencolok di pinggiran kota. Ia menjalani perawatan medis untuk luka di bahunya dan diminta untuk beristirahat sementara oleh Komandan Haris. Pagi itu, di ruang kecil yang menjadi kantor tim Intel di Makassar, suasana tampak lebih santai dari biasanya. Beberapa anggota sedang mengisi laporan, sementara Komandan Haris duduk membaca setumpuk berkas tebal. Dewi datang dengan lengan yang masih digendong perban, mengenakan jaket polos dan celana jeans. "Selamat pagi, Komandan." Haris menatapnya sambil tersenyum tipis. "Pagi, Dewi. Harusnya kamu masih di klinik. Bahumu belum sembuh benar." "Kalau saya terus di sana, rasanya malah stres, Pak," jawab Dewi sambil duduk. "Saya mau bantu menyusun laporan." Haris tertawa kecil. "Dasar keras kepala. Tapi baiklah, duduk sini." Ia meletakkan berkas di meja. "Kita sudah dapat data lengkap dari hasil penyelidikan semalam. Bos besar mereka ternyata bernama Andi Bahtiar, seorang mantan pengusaha rumah sakit yang dipecat karena kasus korupsi alat medis. Sejak itu, dia membangun jaringan ilegal ini untuk menjual organ manusia ke luar negeri." Dewi mengerutkan kening. "Jadi dia yang membiayai semuanya?" "Ya. Dan kabar buruknya, kita baru menangkap sebagian kecil dari jaringannya. Masih ada simpul lain yang aktif di Balikpapan dan Manado. Andi Bahtiar ini punya hubungan kuat dengan orang dalam. Ada indikasi beberapa aparat lokal ikut melindunginya." Dewi menatap serius. "Artinya, kasus ini belum selesai." Haris mengangguk. "Betul. Tapi kita butuh bukti yang lebih kuat untuk naik ke tingkat itu. Makanya, kamu harus tetap diam soal peranmu di operasi kemarin. Kalau mereka tahu kamu masih hidup dan menjadi saksi kunci, nyawamu dalam bahaya." Dewi menarik napas pelan. Ia tahu konsekuensi pekerjaannya. Dunia intelijen bukanlah tempat untuk memamerkan keberanian, tetapi untuk menyembunyikan kebenaran sampai tiba waktunya untuk diungkap. Sore harinya, Dewi memutuskan untuk kembali ke Pasar Terong. Bukan sebagai agen yang menyamar, tetapi sebagai seseorang yang ingin melihat kembali tempat di mana semuanya bermula. Ia memakai pakaian sederhana, tapi kali ini wajahnya bersih, tanpa penyamaran. Pasar Terong tampak berbeda. Petugas keamanan kini berjaga lebih ketat, dan beberapa bagian yang dulu gelap kini diberi penerangan baru. Orang-orang masih membicarakan kejadian di gudang. "Katanya dulu di sana ada mayat-mayat." "Ih," bisik seorang pedagang. "Seram. Pantas saja banyak orang hilang." Dewi hanya berjalan melewati mereka sambil tersenyum kecil.
Ia berhenti di warung coto Ibu Aminah, tempat ia biasa duduk dulu. Ibu penjual itu butuh beberapa saat sebelum akhirnya mengenalinya. Kau toh? Lama tidak kelihatan, Nak. Katanya kau pindah. Dewi mengangguk. Iya, Bu. Sempat kerja di luar kota. Ibu itu menatapnya penuh rasa ingin tahu. Dengar-dengar, yang bongkar kasus itu polisi, ya? Katanya ada pemulung juga yang bantu. Dewi menatap kuah coto di mangkuknya. Iya, Bu. Ada orang baik yang tidak takut untuk membantu. Ibu itu menghela napas. Semoga orang itu diberi balasan yang baik sama Tuhan. Dewi hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu orang baik itu bukan hanya satu. Ada Pak Daeng Mapa, para korban yang berani bersaksi, dan seluruh tim yang bekerja keras di balik layar tanpa sorotan kamera. Menjelang malam, Dewi pergi ke gubuk kecil di pinggiran sungai, tempat Pak Daeng Mapa tinggal. Di sana, asap tipis keluar dari tungku kayu. Ia mengetuk pelan. Pak Daeng Mapa. Pintu terbuka. Wajah tua itu muncul dengan senyum hangat. Dewi. Akhirnya datang juga kau. Kukira kau lupa jalan ke sini. Mana bisa saya lupa, Pak, jawabnya sambil masuk. Mereka duduk di atas tikar. Pak Daeng Mapa menyuguhkan teh hangat. Kota ini tenang lagi sekarang. Tapi tetap saja, kadang aku masih mimpi buruk soal malam itu. Dewi menatapnya dengan iba. Saya juga, Pak. Tapi yang penting, kita semua sudah selamat. Pak Daeng Mapa mengangguk. Polisi datang kemarin, kasih kabar kalau mereka mau bangun tempat penampungan untuk anak-anak jalanan di dekat sini. Katanya itu ide dari salah satu anggota tim mereka. Jangan-jangan itu kau. Dewi tersenyum kecil. Saya cuma mengusulkan, Pak. Supaya anak-anak itu punya tempat yang lebih aman, tidak lagi jadi sasaran empuk orang jahat. Pak Daeng Mapa menatapnya dengan kekaguman. Kau masih muda, tapi hatimu besar sekali. Dunia ini butuh orang seperti kau. Saya hanya menjalankan tugas, Pak, jawab Dewi malu. Tapi saya janji, kalau ada misi lain di sini, saya akan kembali. Makassar tidak boleh jadi tempat yang menakutkan untuk orang-orang kecil. Beberapa hari kemudian, di markas besar kepolisian, Komandan Haris mengadakan rapat tertutup dengan beberapa pejabat tinggi. Di layar proyektor, terlihat foto wajah Andi Bahtiar dan peta jaringan yang terbentang dari Makassar hingga ke Jakarta. Tim kita mendapat informasi baru dari saksi kunci kita, kata Haris, sengaja tidak menyebut nama Dewi. Andi Bahtiar punya kontak kuat di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Mereka biasa menggunakan kapal ikan untuk mengirim organ ke luar negeri. Kita perlu operasi penyamaran lagi. Tapi kali ini jauh lebih berisiko. Salah satu pejabat menatapnya. Siapa yang bisa dipercaya untuk operasi sebesar itu? Haris menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. Saya sudah punya orangnya. Siapa? Haris tersenyum tipis. Dia sudah membuktikan dirinya di lapangan. Namanya Dewi. Ruangan hening beberapa saat sebelum salah satu perwira mengangguk setuju. Baik. Persiapkan semuanya dalam diam. Jangan sampai bocor ke media. Malam itu, Dewi berdiri di balkon kecil markas, menatap lampu-lampu kota Makassar dari kejauhan. Luka di bahunya mulai membaik, tapi ingatan tentang malam pengejaran itu masih jelas di pikirannya. Ia sadar,
Dunia tempatnya berdiri sekarang bukanlah dunia yang penuh pujian. Tak ada orang yang akan berterima kasih langsung padanya. Tak ada penghargaan yang akan dipajang di dinding. Tapi di sisi lain, setiap nyawa yang selamat adalah alasan kenapa ia masih berada di sini. Komandan Haris menghampirinya dari belakang. Kamu yakin mau lanjut, Dewi? Operasi selanjutnya akan lebih berat. Kita tidak tahu siapa kawan atau lawan di sana. Dewi menoleh dengan senyum tenang. Saya sudah memilih jalan ini, Komandan. Kalau saya mundur, siapa yang akan menjaga mereka yang ada di bawah sana? Haris menatapnya lama, lalu menepuk bahunya. Kamu punya keberanian yang langka. Tapi jangan lupa satu hal. Menjadi intel bukan cuma soal nyali, tapi juga soal hati. Kadang, kita harus rela menghilang agar orang lain bisa hidup dengan tenang. Dewi menatap ke langit malam yang bertabur bintang. Saya paham, Pak. Dan kalau suatu saat orang-orang melupakan saya, tidak apa-apa. Asalkan mereka aman. Keesokan paginya, berita baru muncul di televisi. Polisi masih memburu otak di balik jaringan penjualan organ nasional. Diduga ada keterlibatan oknum pejabat. Dewi menatap layar itu sambil mengemas sebuah tas kecil berisi peralatan penyamaran barunya. Di saku jaketnya, tersimpan sebuah kalung kecil dengan liontin yang sama. Alat kamera yang dulu nyaris membuatnya mati, tapi kini menjadi simbol keberaniannya sendiri. Sebelum berangkat, ia menatap cermin dan tersenyum. Rara si pemulung sudah selesai. Sekarang, giliran Rara si bayangan. Ia melangkah keluar dari markas, meninggalkan hiruk-pikuk kota yang mulai sibuk pagi itu. Dari kejauhan, matahari Makassar kembali naik perlahan, seolah menyapa para pejuang yang bekerja dalam diam. Dan di antara mereka, ada satu gadis muda yang memilih untuk tetap menjadi bayang-bayang demi menjaga terang bagi orang lain. 2 bulan berlalu sejak kejadian di Pasar Terong. Nama Operasi Bayangan menjadi topik hangat di kalangan internal intel kepolisian. Sebagian besar jaringan penjualan organ di Makassar berhasil dilumpuhkan, tapi satu nama besar masih lolos, Andi Bahtiar, otak utama sekaligus dalang di balik semua operasi gelap itu. Selama berminggu-minggu, polisi mencari jejaknya tanpa hasil. Namun, Dewi, yang kini sudah pulih sepenuhnya, tak bisa tinggal diam. Dalam senyap, ia melanjutkan penyelidikannya sendiri. Bukan karena ambisi, tapi karena rasa tanggung jawab yang membakar. Ia sudah terlalu dalam menyelam ke dunia kelam ini untuk kembali ke permukaan sebelum semuanya tuntas. Suatu sore, Dewi duduk di sebuah warung kecil dekat pelabuhan Soekarno-Hatta. Rambutnya kini dipotong lebih pendek, dan wajahnya tampak sedikit lebih tirus karena riasan penyamaran. Di depannya tergeletak sebuah koran dengan berita kecil di halaman belakang. Kapten kapal ikan tewas misterius di dermaga, diduga terkait kasus penyelundupan organ. Ia membaca berita itu berulang kali. Nama kapten itu pernah muncul dalam dokumen milik Andi Bahtiar yang berhasil mereka sita. Artinya, Bahtiar masih aktif beroperasi di sekitar pelabuhan. Dewi meneguk kopinya dan menyalakan alat komunikasi super kecil di telinganya. Kode 27 melapor. Lokasi target kemungkinan di gudang pendingin nomor 8. Aktivitas malam hari terpantau tinggi. Saya akan masuk malam ini. Dari ujung lain, suara Komandan Haris terdengar berat dan cemas. Dewi, jangan gegabah. Kita belum dapat izin operasi penuh. Kalau kamu masuk sendiri, risikonya terlalu besar. Kalau saya menunggu izin, mereka keburu pindah, Pak.
Komandan Haris terdiam lama. Akhirnya ia menjawab, "Baik. Tapi pastikan komunikasi tetap hidup. Begitu ada tanda bahaya, segera mundur." "Siap, Komandan." Dewi mematikan alat komunikasi dan menatap langit yang mulai jingga. Di kejauhan, lampu-lampu kapal mulai berkelap-kelip. Ia tahu, malam ini bisa jadi malam terakhirnya di lapangan. Menjelang tengah malam, Dewi mengenakan rompi hitam dan masker kain, lalu menyelinap melewati pagar pelabuhan. Ia berjalan cepat di antara labirin kontainer besar yang tertumpuk, mendekati gudang pendingin nomor 8. Dari celah pintu besi, terlihat dua pria berjaga dengan senjata laras panjang. Ia mengamati sekitar, lalu menemukan sebuah tangga besi darurat yang menuju ke atap. Dari sana, ia menurunkan kamera endoskopi kecil dan memantau situasi di dalam. Di dalam gudang, beberapa orang tampak memindahkan peti-peti besar berisi organ manusia yang diawetkan dalam es. Dan di tengah mereka, berdiri seseorang dengan jas hitam dan rambut yang mulai beruban. Andi Bahtiar. Dewi menyalakan alat perekam, tapi belum sempat mengirimkan sinyal. Langkah kakinya tanpa sengaja menendang sebuah baut kecil yang tergeletak di atap. Suaranya yang pelan bergema di dinding besi gudang. "Siapa di atas?" teriak salah satu penjaga. Dewi langsung berguling ke belakang dan berlari ke arah tangga. Namun, begitu sampai di bawah, dua pria sudah menunggunya dengan pistol terarah. "Turun! Angkat tangan!" Ia berpura-pura menyerah, mengangkat kedua tangannya, lalu dalam satu gerakan cepat ia menendang lampu neon di dinding hingga pecah. Suasana menjadi gelap gulita. Ia menyelinap ke balik sebuah kontainer dan berlari ke arah pintu belakang. Namun, dari arah lain, Andi Bahtiar muncul. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam dan dingin. "Kau pikir bisa bermain-main seperti waktu di pasar? Hah? Kali ini kau sendirian." Dewi menatapnya tanpa gentar. "Kau sudah cukup lama bermain-main di atas penderitaan orang kecil. Sekarang waktunya berhenti." Andi Bahtiar tertawa pelan. "Kau anak muda yang terlalu percaya pada keadilan. Dunia ini tidak hitam putih, Nak. Semua orang punya harga. Kalau begitu, kau tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa harga diri," jawab Dewi tajam. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar gudang. Tim polisi yang dipimpin Komandan Haris akhirnya tiba. Suasana langsung kacau balau. Dewi berlari menuju pintu samping, sementara Andi Bahtiar berusaha kabur lewat pintu belakang yang menuju dermaga. "Dewi, arah mana dia?" teriak Komandan Haris sambil menerobos masuk. "Ke dermaga, Pak." Mereka berdua berlari di tengah suara sirena dan kilatan lampu merah biru. Dari kejauhan, terlihat Andi Bahtiar berhasil naik ke sebuah kapal cepat kecil. Ia menyalakan mesin dan kapal itu mulai menjauh dari dermaga. "Kalau dia kabur, semua kerja keras kita sia-sia," kata Dewi, napasnya tersengal. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke dalam air laut yang dingin dan gelap, lalu berenang sekuat tenaga ke arah kapal itu. Gelombang cukup tinggi dan angin kencang, tapi ia terus mendekat. Saat mencapai buritan kapal, ia berhasil naik dan langsung menodongkan pistol ke arah Andi Bahtiar. "Berhenti. Kau sudah dikepung." Andi Bahtiar berbalik dengan senyum dingin. "Kau pikir kau bisa menang sendirian?" Ia mencoba menarik pistol dari sabuknya, tapi Dewi lebih cepat. Satu tembakan mengenai tangannya, membuatnya menjatuhkan pistol itu ke dek. "Permainan selesai," kata Dewi pelan. Namun tiba-tiba,
mesin kapal meledak kecil di bagian belakang. Mungkin akibat peluru nyasar dari baku tembak di dermaga tadi. Api dengan cepat membesar. Dewi berusaha menarik Andi Bahtiar yang terluka untuk keluar dari kapal, tapi api sudah membakar sebagian besar dek. "Lepaskan aku. Selamatkan dirimu," teriak Bahtiar, separuh tubuhnya mulai terbakar. Dewi menggigit bibir. "Kau harus diadili." Namun api menjalar terlalu cepat. Akhirnya, dengan berat hati, ia terpaksa melompat ke laut tepat sebelum kapal itu meledak sepenuhnya. Ledakan besar mengguncang permukaan air laut. Cahaya oranye yang menyilaukan memantul di permukaan air. Komandan Haris dan timnya hanya bisa menatap ngeri dari dermaga. "Dewi!" teriak Haris. Tapi yang muncul hanyalah ombak dan serpihan kayu yang terbakar. Beberapa jam kemudian, tim SAR berhasil menemukan sisa-sisa kapal yang hangus. Tidak ada jasad Andi Bahtiar yang utuh, dan Dewi juga tidak ditemukan. Keesokan paginya, berita di televisi menampilkan headline, "Dalang penjualan organ dinyatakan tewas dalam ledakan di Pelabuhan Soekarno-Hatta." Anggota Intel muda diduga gugur saat menjalankan operasi rahasia. Di markas, suasana duka menyelimuti ruangan. Komandan Haris berdiri di depan sebuah papan nama yang kini diberi bunga dan foto Dewi yang tersenyum dengan pakaian sipil. "Dia bukan hanya agen terbaik, tapi juga pengingat bagi kita semua," kata Haris kepada timnya, suaranya berat. "Bahwa keberanian sejati bukanlah tentang hidup tanpa rasa takut, tapi tentang tetap bertindak meskipun takut." Semua anggota berdiri hening selama 1 menit. Namun, seminggu kemudian, di sebuah desa nelayan terpencil di pesisir Takalar, seorang perempuan muda dengan rambut pendek ditemukan pingsan di tepi pantai. Ia mengenakan jaket hitam yang sudah lusuh dan sebuah kalung kecil di lehernya. Warga menolongnya dan membawanya ke rumah seorang perawat desa. Saat sadar, perempuan itu hanya berkata pelan, "Saya dari Makassar." Perawat itu menatapnya heran. "Namanya siapa, Mbak?" Perempuan itu terdiam lama, menatap keluar jendela ke arah lautan lepas, lalu tersenyum samar. "Panggil saja saya Rara." Beberapa bulan berlalu. Di kota Makassar, nama Dewi tetap dikenang sebagai pahlawan di kalangan polisi. Meski secara resmi dinyatakan hilang dalam tugas, tidak ada yang tahu bahwa ia masih hidup, bersembunyi di balik identitas baru. Ia tinggal dengan sederhana di pinggir laut, bekerja membantu anak-anak nelayan belajar membaca dan menulis. Kadang, saat malam tiba, ia akan menatap bintang-bintang dan meraba kalung kecil di lehernya. "Masih banyak yang harus dijaga," bisiknya pada angin malam. Sampai suatu hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah panggungnya yang sederhana. Dari dalam, keluar Komandan Haris. Ia tampak sedikit lebih tua, tapi tatapannya masih sama tajamnya. "Jadi, kau benar-benar masih hidup," katanya lirih, suaranya syarat dengan kelegaan. Dewi tersenyum tenang. "Saya tidak mati, Komandan. Hanya istirahat sebentar." Haris menghela napas panjang. "Negara masih butuh orang sepertimu, Dewi. Tapi kalau kau mau hidup tenang di sini, saya akan jaga rahasia ini sampai mati." Dewi menatap anak-anak nelayan yang sedang bermain di pantai, tawa mereka terdengar riang. Ia kemudian balas menatap Komandan Haris, sorot matanya jernih dan penuh tekad. Jalan hidupnya mungkin telah berubah, tapi jiwanya sebagai seorang pelindung tidak akan